hatiku untukmu. Segala perjuangan kita menuju masa depan cerah di pasir ilus kita. Yang saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadiran kita semua dalam katekisi ini. Jadi sebelum saya mulai katekisi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trifolia Setia, teman-teman bisa panggil saya Ivon, bisa juga panggil Ipong. Baik, jadi tema katekisi kali ini adalah kelahiran Yesus sebagai fondasi pemulihan relasi. Dalam katekisi ini, saya berharap kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kebersamaan kita dalam memulihkan relasi antara kita sesama. Kelahiran Yesus sebagai fondasi pemulihan relasi berarti meyakinkan kita sebagai umat Katolik bahwa melalui peristiwa inkarnasi ketika Allah menjadi manusia dalam diri Kristus, Allah menentukan kepada kita agar hubungan kita baik itu sesama maupun dengan dirinya tetap terjaga. Melalui kelahirannya, Yesus menghadirkan damai sejahtera dan kasih yang menjadi dasar untuk membangun kembali relasi-relasi yang rusak akibat dosa kita. Dengan kata lain bahwa kelahiran Yesus merupakan titik awal dan dasar utama atau fondasi pemulihan segala hubungan yang telah rusak. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, untuk memulai katekisi kita pada hari ini, kita diawali dengan lagu pembuka. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dalam nama Bapa dan marilah berdoa. Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas kesempatan ini sehingga kami semua dapat berkumpul dalam tempat ini guna untuk melaksanakan katekisi. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami semua agar tetap rukun dalam memberikan relasi di antara kami dan agar kami tetap saling berelasi satu sama lain. Semoga kami tetap menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan di antara kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, untuk menjalani tema katekisi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melihat dan mendalami situasi hidup melalui sebuah cerita. Saya berbeda kepada satu orang dan kita membacakan cerita tema cerita. Pelita di rumah Nardo. Di sebuah kampung kecil di Manggarai, hiduplah seorang pemuda bernama Nardo. Ia dikenal ramah dan rajin mengikuti kegiatan gereja. Namun, beberapa bulan terakhir, hubungan Nardo dengan keluarganya memburuk. Semua bermula ketika ayahnya menjual sepetak tanah tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan anak-anaknya. Di sini, Nardo merasa bahwa keberadaan mereka tidak dihargai oleh sang ayah, sedangkan ayahnya merasa bahwa ia berhak mengambil keputusan karena ia adalah kepala keluarga. Pertengkaran demi pertengkaran memenuhi. Ibunya menjadi sangat sedih. Adik-adiknya takut pulang, dan keluarga yang dulunya hangat kini terasa dingin. Nardo pun mulai jarang ke gereja dan lebih banyak menyendiri. Pada masa Advent, OMK desa mengadakan kunjungan doa dari rumah ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah Nardo, ia tampak ragu membuka pintu. Namun ibunya memaksa dengan penuh harap. Lilin Advent dinyalakan, nyanyian lembut bergema, dan suasana doa membuat hati yang keras mulai dulu. Dalam renungan malam itu, fasilitator OMK berkata, Yesus datang ke
sederhana di tengah kegaduhan dan kerumitan manusia. Jika Yesus mau lahir di tempat yang kotor dan sempit, Ia juga mau lahir dalam hati kita yang penuh luka. Kata-kata itu menyentuh hati Nardo. Ia menunduk dan menahan air mata. Setelah doa selesai, fasilitator mengajak setiap anggota keluarga untuk saling menyampaikan satu kalimat sederhana. Saya ingin damai. Ibunya berbicara dulu. Kemudian adik-adiknya. Ketika tiba giliran Nardo, ia melihat ayahnya yang sudah menitikkan air mata. Dengan suara bergetar, Nardo berkata, "Saya masih marah, tapi saya juga rindu rumah kita kembali seperti dulu." Ayahnya mendekat dan menjawab, "Saya salah. Saya mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan kalian. Maafkan saya." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, mereka berpelukan sambil menangis. Sejak momen itu, keluarga kecil tersebut menyalakan lilin setiap malam sebagai tanda bahwa damai yang lahir dari Yesus harus tetap dijaga. Mereka mulai kembali makan bersama, bekerja bersama, dan berdoa bersama. Warga kampung pun menyadari perubahan besar dalam keluarga Nardo. Banyak yang berkata, mereka disembuhkan oleh damai Natal. Dan benar, kelahiran Yesus tidak hanya terjadi dalam kandang Bethlehem, tetapi juga terjadi dalam hati orang-orang yang berani membuka ruang untuk berdamai. Baik, terima kasih kepada saudari Intan yang telah membacakan sebuah cerita yang begitu menarik. Bagaimana saudara-saudari? Apakah bacaan tadi sudah jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Jika sudah jelas, mari kita bersama-sama mendalami cerita ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudari setelah mendengar cerita tersebut, serta berikan alasannya. Jadi pertanyaannya tadi, kira-kira bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian setelah mendengar cerita yang sudah dibacakan tadi, kemudian bagaimana alasannya. Dari saudara Irfan. Baik, terima kasih Pak dalam kesempatan yang diberikan kepada saya. Perasaan saya setelah mendengar cerita dari keluarga Nardo ini tadi, saya juga merasa terharu. Ada juga sedihnya, yang dimana Nardo ini seorang rajin, ramah, dan ikut partisipasi dalam kegiatan MK. Kemudian ayahnya ini menjual sepetak tanah tanpa sepengetahuan dari keluarganya atau rekan-rekan. Baik, terima kasih kepada saudara Evan yang telah menjawab pertanyaan ini dengan biasa. Jadi, saudara Evan telah mengatakan bahwa perasaannya itu tadi terharu dan ada juga sedihnya, yang dimana Nardo kan sebelumnya dia berpartisipasi dalam kegiatan gereja dan juga aktif dalam kegiatan UMK. Kemudian dan setelah kejadian yang dimana ayahnya itu menjual tanah tanpa sepengetahuan mereka, jadi Nardo ini merasa keluarga yang sebelumnya harmonis, yang hangat, sekarang menjadi dingin akibat perbuatan dari sang ayah. Terima kasih. Apakah ada jawaban dari teman-teman yang lain? Baik, tidak ada. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira menurut saudara-saudari, apa pesan untuk kita semua dari cerita yang dibicarakan dan untuk kehidupan kita? Kira-kira menurut saudara-saudara sekalian, pesan apa untuk kita semua dari cerita yang dibicarakan tadi untuk kehidupan kita? Dari saya, terima kasih. Ini untuk belajar kepada kita semua bahwa di mana di dalam keluarga kita itu ketika salah satu keluarganya untuk membuat rencana apapun yang terlebih dahulu itu kita harus terlibat dalam situasi itu. Contohnya dari cerita tersebut, ketika seorang ayah menjual tanah tanpa sepengetahuan. Yang paling lebih baik ketika di dalam keluarga kita itu menjual dari salah satu
satu pemilik. Kita harus keluarga itu menjual salah satu hal. Terlebih khusus kita harus berdiskusi bersama. Sudah. Baik, terima kasih kepada Saudara Falim. Jadi Saudara Falim tadi telah mengatakan bahwa dari cerita tersebut adalah sebagai pembelajaran untuk kita semua. Yang dimana kalau misalkan kita merencanakan sesuatu atau membuat sesuatu itu harus berdiskusi terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah menjawabkan pertanyaan yang luar biasa sekali tadi. Jadi kelahiran Yesus itu adalah titik sentra sejarah keselamatan. Nah, dari cerita di atas tadi menggambarkan perubahan relasi dalam keluarga yang mengalami ketegangan akibat tekanan hidup, kurangnya komunikasi dan persoalan emosional. Suasana rumah yang harmonis berubah menjadi penuh pertengkaran dan kesalahpahaman. Cerita ini menunjukkan realitas sosial banyak keluarga dalam masyarakat yang menghadapi situasi ekonomi sulit, kesibukan pekerjaan, dan stres harian yang seringkali tidak diolah dengan baik. Baik teman-teman, untuk mendalami lagi ke tema katekisi kita berkaitan dengan cerita tadi, mari kita bersama-sama menimba inspirasi dari kitab suci. Kepada saudara Legi, saya persilahkan untuk memimpin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam palungnya." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih kepada saudara Legi yang telah membacakan Injil kitab suci yang begitu luar biasa. Sekarang untuk mendalami firman Tuhan, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut. Dalam bacaan ini dari Injil kitab suci tadi, kira-kira ayat mana yang paling menyentuh hati saudara-saudara sekalian, dan mengapa saudara-saudari memilih ayat tersebut? Baik, dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Setelah saya mendengarkan Injil tadi, saya tertarik dengan ayat 15 yang berbunyi, "Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Baik, saya mengatakan ayat ini menarik, yaitu karena tindakan yang dilakukan oleh para gembala ini merupakan jawaban atas panggilan Tuhan. Di sini malaikat tadi memberitahukan kepada mereka bahwa telah lahir juru selamat, dan penampakan kepada para gembala ini merupakan pemberitahuan malaikat. Dan tindakan yang dilakukan oleh para gembala ini, yaitu pergi ke Bethlehem, itu merupakan jawaban dari panggilan Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Levi. Jadi perjumpaan antara para gembala dan mereka ini adalah jawaban atas panggilan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut saudara-saudari, mengapa Allah memilih para gembala untuk menerima kabar gembira yang pertama kali? Dari saudara Yakin? Mengapa? Karena utusan dari Tuhan menghendaki mereka karena menurut Tuhan mereka lah yang tanda. Terima kasih kepada saudara Atik. Jadi yang kita petik di sini adalah bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang harus dijalankan. Untuk pertanyaan yang terakhir, kita diminta untuk men-sharing pengalaman kita. Jadi mungkin dari saudara-saudara sekalian ada pengalaman yang berkaitan dengan bacaan kitab suci tadi. Di sini pengalaman pribadinya saya untuk SMA, di mana waktu itu kami itu lagi bermain di kampung. Nanti tiba-tiba satunya teman itu dia pingsan. Padahal dia pingsan itu ada tujuan. Waktu itu dia pingsan itu dia bilang kepada saya, Khalid, saya ini pingsan karena saya itu melihat malaikat. Nah, sudah lihat itu kami pergi ke rumah. Kami tanya ke rumah, ini kami punya teman itu dia pingsan karena dia melihat malaikat. Nah, rumah itu bilang itu karena kamu sudah melihat malaikat, kamu sudah bisa untuk begini. Malaikat sudah mengutus punya teman itu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan di mana waktu itu dia sudah menerima tantangan itu, dia sudah terima. Dan waktu itu ada orang yang meminta kepada dia untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bukan hanya di kampungnya mereka, tapi banyak kampung yang meminta kepada dia untuk menyembuhkan orang sakit. Dari pengalaman tersebut, Tuhan sudah memberikan kita hikmah, yang artinya begini: Tuhan memberikan hikmah kepada kita dengan salah satunya tadi untuk menyembuhkan orang sakit. Lewat dia orang bisa sembuh karena dari Tuhan Yesus. Terima kasih saudara Fari yang telah men-sharing dengan pengalaman itu begitu menarik dan luar biasa, yang mana salah satu temannya Fali ini diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang sakit atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah berpartisipasi dalam katekesi ini. Jadi di sini ada tawaran aksi konkret berkaitan dengan tema katekesi kita. Nah, di sini ada tawarannya itu kira-kira tawaran aksi konkret apa yang bisa kita buat agar kita itu saling berrelasi satu sama lain dan juga dengan masyarakat luar. Dari Legi. Baik, tawaran sederhana dari saya itu menggabungkan diri dalam organisasi pemuda seperti OMK atau SEKAR dengan tujuan untuk memulai iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menjadi direktur, etris juga itu sebagai tawaran sederhana. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Legi yang telah memberikan tawaran. Jadi bagaimana menurut teman yang lain? Apakah setuju atau Setuju. Kemudian yang kedua, kira-kira upaya
Misalnya kalau misalkan ada di antara kita yang tidak beromong, pokoknya mereka ini berarti ini kira-kira bagaimana upaya kita agar mereka itu berrelasi kembali, agar mereka bisa Berinteraksi kembali. kembali. Jadi kepada yang membangun kembali relasi yang sudah retak. Jadi di sini salah satu aksi konkretnya itu saya rasa dengan adanya salah satu kegiatan yang dimana kegiatan itu contohnya ya seperti bersih-bersih lingkungan sekitar. Karena dari itu walaupun tidak baku omong, tapi di situ saling kerjasama dilakukan. Jadi dari hal kecil itu kita dapat membangun kembali relasi-relasi yang bisa menyatukan apa yang sudah dipisahkan. Jadi di sini dengan adanya kegiatan itu kita dapat membangun kembali relasi yang baik. Terima kasih saudara Atik. Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Setuju. Saudara-saudari yang berkasih dalam kasih Tuhan, marilah kita diam sejenak, kita panjatkan doa permohonan. Dalam kepada yang surga, bersyukur kepada Tuhan kepada kami semua, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menjalankan kewajiban pada siang hari ini berjalan. Ya Allah kepada yang surga, kegiatan katekesi ini adalah tugas dari majelis kami. Semoga kegiatan katekesi ini membawa berkat bagi ibu fasilitator kami pada saat ini. Bapa yang Maha Esa, kami ucap syukur kepadamu atas pelimpahan kehidupan yang Kau curahkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami sebagai makhluk ciptaan-Mu, kami sangat bersyukur atas kehidupan dan juga atas kebersamaan kami, dan mampukanlah kami untuk saling berkomunikasi, saling menyapa dan saling membantu dalam melayani sesama kami. Marilah kita mohon. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kehadiran ini, atas segala terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus bagi kami calon hidup. Semoga kami ini saling membangun relasi yang baik. Mari kita mohon. Ya Tuhan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga bisa berkumpul dan melaksanakan katekesi kami pada hari ini dengan baik. Kami mohon agar kelahiran Yesus sebagai fondasinya relasi senantiasa menginspirasi kami semua untuk saling berelasi sama agar terciptanya keluarga yang harmonis bagi kami semua. Bimbinglah kami untuk saling berbagi kasih dan bekerja sama dalam setiap langkah hidup kami. Semoga setiap tindakan kami mencerminkan cinta dan kebersamaan dalam iman. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Bapa kami yang ada di surga, semoga Tuhan beserta kita. Semoga perjalanan karir hidup kita sekalian senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dan Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betapa hatiku berterima